Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anakku semua. Hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung, perkalian, dan pembagian pecahan. Jadi, operasi hitung, perkalian, dan pembagian itu mempunyai kedudukan yang sama ya, atau sama-sama kuat. Nah, operasi hitungnya itu dimulai dari depan ya, atau kiri kalau sama-sama kuat. Ibu kan pernah sudah menjelaskannya. Kemudian, kalau ada tanda kurung, itu operasi hitung yang dalam tanda kurung yang harus diselesaikan terlebih dahulu ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh tentang pengerjaan hitung perkalian dan pembagian pecahan. Nah, contoh yang pertama, perhatikan. Contoh yang pertama adalah 35% kali 4/7 dibagi 0,75. Nah, kalau ada soal seperti ini, silakan kalian mengubah bentuk pecahan ini yang kalian anggap mudah atau kalian anggap gampang. Boleh kalian ubah semua ke dalam persen, atau kalian ubah ke dalam desimal, atau ubah ke dalam pecahan biasa. Ya, seperti pelajaran yang minggu lalu. Kemudian, jadi walaupun kalian ubah ke dalam pecahan biasa, atau ke dalam persen, atau ke dalam desimal, tetap hasilnya akan sama. Nah, tapi kalau misalnya dalam soal ujian nanti dalam bentuk soalnya adalah pilihan ganda, berarti kalian harus memperhatikan opsen jawabannya atau pilihan jawabannya. Kalau pilihan jawabannya berbentuk desimal, berarti kalian harus mengubah soal ini dalam bentuk desimal semua. Tapi kalau pilihan jawabannya dalam bentuk pecahan biasa, berarti harus diubah semua ke dalam bentuk pecahan biasa. Begitu juga kalau pilihan jawabannya dalam bentuk persen, berarti kalian harus ubah ke dalam bentuk persen. Nah, di sini Ibu akan mengerjakan soal ini dengan mengubah bentuk pecahan ini ke dalam pecahan biasa. Ya, berarti ini 35% berarti 35/100. Kemudian dikali, ini sudah pecahan biasa berarti 4/7 dibagi 0,75 berarti dua angka di belakang koma, berarti per 100 berarti 75/100. Nah, ini sudah dalam bentuk pecahan biasa. Nah, tadi Ibu katakan bahwa kali dengan bagi itu sama-sama kedudukannya, yaitu sama-sama kuat. Karena sama-sama kuat, berarti kita harus mengerjakannya dari arah sebelah kiri dulu ya. Berarti ini kita selesaikan dulu. Nah, ini kan pecahan biasa. Kalau di dalam aturan perkalian pecahan biasa itu adalah pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Nah, di sini Ibu ajarkan supaya angkanya tidak besar, kita akan saling membagi. Kita akan bagi ini pembilang dengan penyebut. Angka-angka ini kita akan bagi supaya angkanya kecil, supaya tidak besar. Kalau langsung kita kali seperti ini, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, itu angkanya akan besar. Nah, sekarang kita perhatikan. Ini dulu ya. Ini 35, ini pasangannya adalah 7. Nah, 35 ini kan habis dibagi 7. Kemudian 7 dibagi 7 kan habis, berarti begini. 7 dibagi 7 di sini 1. Kemudian 35 dibagi 7 adalah 5. Ya, ini kita coret ya. Nah, kemudian ini lagi 100 pasangannya dengan 4. Nah, 4 ini habis dibagi 4 itu adalah 1. Kemudian 100 ini habis dibagi 4 itu adalah 25. Ya, 25. Nah, sekarang ini kita kali 5 kali 1, sini sama dengan ya. 5 kali 1 itu adalah 5 per 25 dikali 1 itu adalah 25. Kemudian dibagi 75/100 ya.
Jadi sekarang bentuknya menjadi 5/25 dibagi 75/100. Ini kalau dia bagi, kita tidak boleh membagi seperti yang di atas. Harus dia berbentuk kali baru kita bisa bagi seperti di atas ini ya. Nah, kalau seperti ini kalian kan sudah dapat di kelas 5 ya. Kalau pembagian pecahan, otomatis pembaginya ini harus dibalik ya. Berarti menjadi 5/25 dikali. Nah, ini pembaginya harus kita balik karena di sini berubah kali. Berarti menjadi 100/75 ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan kecilkan angkanya dengan membaginya ya. Nah, sekarang ini 5 dengan 5 pasangannya 75 ya. Berarti ini 75 kan habis dibagi 5. Berarti ini dulu 5 bagi 5 adalah 1. 75 dibagi 5 adalah 15. Nah, sekarang gantian ini lagi 100 dengan 25. 100 dibagi 25 itu adalah 4. 25 dibagi 25 adalah 1. Nah, sama dengan, sekarang ini yang kita kalikan. 1 dikali 4 adalah 4. Per 1 kali 15 adalah 15. Nah, inilah jawabannya. Karena 4/15 tidak bisa lagi disederhanakan, berarti hasilnya adalah 4/15. Itu Ibu mengerjakannya dalam mengubahnya menjadi pecahan biasa ya. Berarti kalau kita ubah ke dalam persen berarti hasilnya nanti akan menjadi persen ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita pindah di contoh yang kedua. 2,5 dikali dalam kurung 4/5 dibagi 40%. Ingat, tadi Ibu katakan bahwa kalau ada soal yang di dalam kurung, berarti yang di dalam kurung harus kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, di contoh yang kedua ini Ibu akan mengerjakannya dengan mengubah semua bentuknya menjadi desimal. Berarti ini kan sudah desimal, berarti 2,5 dikali dalam kurung. Ini kita jadikan pecahan desimal. 4 bagi 5 berarti dia 0,8. Dibagi, ini 40%, berarti 40 dibagi 100 itu adalah 0,4. Hasilnya ya. Atau 0,40, sama saja. Sama dengan, nah karena ini ada yang di dalam kurung, berarti ini selesaikan terlebih dahulu. Berarti kita tulis 2,5 dikali. Ini 0,8 dibagi 0,4 itu adalah 2. Sama dengan 2,5 dikali 2 itu hasilnya adalah 5. Nah, itu hasilnya ya. Jadi di contoh nomor 2 hasilnya adalah 5. Ini Ibu ubah semua menjadi dalam bentuk desimal ya. Sekarang kita pindah di contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, ini 1/3/5 dikali 0,25 dibagi 20%. Nah, sekarang Ibu akan mengerjakannya, Ibu akan ubah dalam bentuk persen lagi. Nah, ini kita ubah 1/3/5 ini kalau kita ubah ke dalam persen, kalian kan sudah tahu ya cara mengubahnya ke persen. Ini adalah 160%. Kemudian kali 0,25, ingat dua angka di belakang koma ini kan per 100. Ingat persen adalah per 100 berarti 25%. Dibagi ini 20%.
Ingat, kali dengan bagi sama-sama kedudukan atau sama-sama kuat, berarti yang sebelah kiri kita selesaikan. Ini dulu. Sama dengan 160% dikali 25% itu adalah 4.000% dibagi 20% sama dengan 4.000% dibagi 20%, hasilnya adalah 200%. Jadi ini jawabannya kalau diubah ke dalam bentuk persen, ya. Jadi Ibu rasa cukup dengan 3 contoh itu. Mudah-mudahan anak-anakku semua bisa paham ya dengan penjelasannya Ibu Guru yang singkat ini. Jadi intinya kalau dia dalam bentuk soal isian atau uraian, silakan kalian mengerjakannya. Apakah kalian akan ubah ke dalam bentuk persen atau bentuk desimal atau pecahan biasa, itu tetap akan sama hasilnya. Tidak ada bedanya kecuali dia dalam bentuk pilihan ganda. Yang harus kita perhatikan adalah pilihan jawabannya, apakah dia dalam bentuk persen, desimal, atau pecahan biasa. Jadi Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.